Pembicara Netpeak kita kali ini adalah seorang pria lulusan D3 Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Tumbuh di keluarga yang mengalami kesulitan finansial membuat hidupnya tidak banyak memiliki pilihan dan menjadi sosok yang pemalu. Memulai Tiens hanya dengan modal meminjam uang pendaftaran dari adiknya. Beliau berjuang tanpa pengalaman, hanya bermodal konsisten mengikuti saran upline dan selalu hadir di pertemuan yang diadakan oleh One Vision. Tetapi justru inilah yang telah merubah jalan hidupnya menjadi luar biasa. Beliau hanya mengukir prestasi dari menjadi juara pembicara OP nasional hingga menjadi pembicara seminar di berbagai kota bahkan luar negeri. Beliau juga telah mendapatkan reward dari Tiens berupa trip ke beberapa negara, family car, dan super luxury car. Apa kunci sukses beliau dalam menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Dede Abdul Hoir. Saya Dede dari Rembang, ya itu negara bagian dekat Los Angeles sebelah kanan gitu ya. Jawa Tengah paling ujung ya, pinggir laut. Jadi saya kalau dari rumah mau main ke pantai itu paling 5 menit ya. Oke, saya selama beberapa tahun ini membangun bisnis banyak ke arah Pantura Jawa ya, sampai ke Jawa Timur. Dan alhamdulillah sekarang jadi balik ke rumah. Kenapa? Karena saya dulu tumbuh di bisnis sistemnya dari Jakarta. Kan dulunya orang Karawang, kalau belajar ya ke sini. VS ya ke sini. OP juga sering ke sini. Oke Bapak Ibu, hari ini saya mohon izin mau berbagi. Boleh? Boleh ya. Bukan mau mengajarkan Bapak Ibu, karena saya yakin semua ilmu awalnya kan dari Jakarta juga. Dari leader-leader di Jakarta juga. Kami di daerah ini paling kena butterfly efeknya aja gitu. Jadi ramai di Jakarta, nanti 5 tahun lagi baru ramai di daerah kami gitu ya. Maklum, kita punya banyak keterbatasan di daerah ya. Oke, tapi mudah-mudahan dari sedikit berbagi ini bisa menambah apa yang sudah Bapak Ibu ketahui ya. Oke, ini akun medsos saya, kita bisa berbagi di sana, ada IG, ada Facebook. Saya jamaah Facebookiah ya Bapak Ibu. Jadi silakan banyak berbagi di sana ya. Nah, saya mau bicara dengan satu tema ini. Siapa di antara Bapak Ibu yang menjalankan usaha ini terus jadi stres? Ada? Ada? Kelihatan kok ya. Pak dulu sebelum jalanin Tiansi hidup saya enjoy. Tapi kenapa pas jalanin Tiansi jadi stres? Ada yang ngalamin kayak gitu? Atau di grup Anda ada yang ngeluh seperti itu? Hei Bapak Ibu, ya sedikit berbagi ya. Kadang-kadang sebenarnya di profesi apapun kan masalah selalu ada, betul? Emang kalau nggak ikutan Tiansi nggak punya masalah itu, sama aja. Justru bedanya kalau di sini enak karena ada banyak mentor yang mau ngajarin dari pengalaman beliau. Di bidang lain kita punya masalah siapa yang mau ngajarin kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang yang gede bukan masalahnya Bapak Ibu, pikirannya yang ruwet. Sok, saya mau nanya ke Bapak Ibu semua, ini yang rumah tangga aja. Pertengkaran dalam rumah tangga kadang-kadang hal besar apa hal kecil? Saya sering kadang-kadang ya, kalau kaos kaki salah nyimpen, karena anduk salah nyimpen, itu bisa jadi masalah. Jadi sebetulnya mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari juga banyak hal sebetulnya sepele yang rumit pikirannya, betul ya? Betul? Nah terus gimana dong solusinya supaya kita selalu fresh? Kita harus selalu berkumpul dengan komunitas-komunitas positif. Salah satunya di One Vision ini Bapak Ibu. Ya, tepuk tangan buat One Vision. Kenapa? Karena kalau di komunitas ini, kalau kita ada masalah, ternyata ada orang lain yang mau berbagi dan kadang-kadang masalahnya lebih gede. Kita tadinya mau wow, lihat dengar orang yang masalahnya gede, kaing. Ternyata gue belum ada apa-apanya ya. Cuma stres duluan aja gitu. Nah, saya juga mau memperkenalkan kepada Bapak Ibu siapa saja orang-orang yang banyak membantu saya yang membangun bisnis ini. Nggak bisa kita hebat sendirian kan? Nah saya mau memperkenalkan beberapa yang kemarin lolos ke Korea Selatan ya. Ini tentunya ada Silver Lion Bapak Andre Mahesa nih. Pak Andre, tepuk tangan buat beliau. Ini kalau di tim kami ini tukang mikirnya ya. Saya ini Bapak Ibu eksekutor. Pokoknya Dre ini ada ini promo ini. Kalau mood lu gimana? Oh gini Pak, oh ya wes. Jalan gitu ya. Urusan ngitung-ngitung segala macam Andre biasanya ya. Bikin gimana OP biar ramai dan sebagainya Pak Andre biasanya ya.
Terus saya juga ada tim, ini teman kuliah. Insya Allah minggu depan kayaknya, harusnya hari ini New Bintang 8. Ini kurang, kalau nggak salah kurang omset pembalut setengah. Setengah box ya. Ya, Ibu Dewi ya, Dewi Rosalia dari Sukabumi. Bu Dewi itu kaki ke-6 apa ke berapa gitu ya. Oke, terus ini ada Silver Lion Ibu Risma dari Karawang sama Bu Lilis Bintang 8, seorang lulusan SMP. Alhamdulillah dari Tiansi bisa punya kos-kosan, bisa melunasi hutang keluarga, kos-kosannya ada 7 kamar. Terus juga bisa menguliahkan anaknya sampai lulus dan mempensiunkan suaminya yang bekerja hampir 20 tahun di pabrik kayu. Jadi sekarang suaminya nganterin Bu Lilis kemana-mana, jalanin Tiansi, nyetir mobil. Mobilnya dibeli dari bonus Tiansi. Ya. Terus itu ada Bu Heni, itu langganan saya beli pecel lele di Rembang. Beli lele aja, pecel lama-lama kok jangan-jangan dia mau saya ajak Tiansi. Ya saya ceritain Tiansi gitu. Simpel sih awalnya mah gara-gara ada jerawat pakai spirulina, sembuh. Akhirnya mau jalan-jalan. Nah sekarang New Bronze Lion udah bisa beli rumah, sebelum nikah udah bisa beli rumah, bisa beli mobil. Nah kemarin nikah setahun yang lalu, sekarang sudah punya anak. Nah bareng Pak Imam suami istri, suaminya Bintang 8, istrinya Bronze Lion. Ya, ini yang menguasai tim kami di Pantura. Ya. Nah terus ada Bu Ariski, ini SM Aliyah ya, Aliyah kelas 2, bergabung di Tiansi, sekarang sudah sangat mandiri, kuliah juga dari uang sendiri. Kemarin baru beli mobil juga. Nah, beliau yang banyak menguasai tim dari Jawa bagian selatan. Jadi kalau Pantura Bu Heni, kalau Bu Ariski Jawa bagian selatan itu. Ini bukan mau nyerang Indonesia, Bu. Ini ngomongin wilayah jadinya. Jadi Purwokerto, Yogyakarta, Solo itu Bu Kiki tuh. Nah kalau Pak Imam ini banyak menguasai dengan saya ke arah Jawa bagian timur. Bojonegoro, Blora dan sebagainya. Ini sedang kita bangun rencana di sana serempak 5 Green OP nih beberapa minggu ke depan ya. Dan yang terakhir tentunya mentor kami, orang yang banyak membimbing dari awal sampai hari ini. Yaitu Tri Diamond God Lion Bapak Happy dari Bogor nih yang tengah ya. Nah inilah orang-orang yang sama-sama berjuang dari awal sampai hari ini dan banyak yang membentuk saya bisa seperti ini ya. Saya mau bertanya ke Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu mau punya bisnis yang naik setelah acara ini? Minimal deh, yang CP jadi Royal, yang Royal jadi Crown, yang Crown dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena VS ini dibangun supaya bisnis kita kan naik. Betul ya? Kan objectionnya kan di sana. Gaya bahasanya. Kan harus ada kenaikan bisnis toh. Nah, sekarang yang ngundangnya 5, next VS jadi 10 gitu. Mau? Betul ya? Pokoknya next VS kita naik semua deh dalam segi bisnis. Terserah nanti parameternya masing-masing. Apakah PBO-nya, jumlah masanya, atau bonusnya, dan sebagainya. Itu hasil konsultasi nanti ke mentor masing-masing ya. Oke, terus harus ngapain supaya bisnis kita naik? Yang pertama tentunya kalau kita balik ke 7 langkah, ini ya dulu Bapak Ibu, karena saya belajar kemarin dari Pak Awan, beliau God Lion dari Jogja. Teknis secanggih apapun, kalau visinya belum gede ya nggak jalan. Sok bikin teknik canggih apapun, tapi visinya nggak gede nggak jalan. Yang benar itu visinya dulu digedein, teknis sambil jalan. Kadang-kadang teknis, makan di starter pack juga ada. Di Netpi ada, dari sharing leader-leader ya ada gitu. Sok, apa yang nggak bisa urusan teknis kan tinggal ditanya, betul? Pak saya nggak bisa ini, ya udah, ini caranya. Atau di Netpi tuh kalau nggak salah pembicaranya Pak Farid tuh, coba dibaca lagi. Pak saya nggak bisa ini, ya udah ini. Nah itu teknis Bapak Ibu. Makanya nggak usah terpaku di sana, visinya dulu. Nah sekarang kenapa kita harus bergabung di bisnis ini? Nah itu juga harus dijawab Bapak Ibu. Banyak teman-teman saya, kenapa ikutan Tiansi? Oh pengen beli BMW. Apalagi? Pengen punya rumah mewah itu. Bener sih. Tapi visi yang paling benar di bisnis ini kan karena kita pengen passive income. Apa betul? Bukan pengen jadi orang kaya loh Bapak Ibu. Untuk jadi orang kaya, banyak bidang yang bisa kita dapat. Yang bisa kita lakuin. Emang artis dangdut di Pantura gak ada yang kaya gitu? Sekali manggung mereka bisa 40 juta itu, 30 juta, 20 juta. Saya tahu karena sering nonton. Orang Pantura gak ngerti dangdut kan aneh Bu.
Bukan itu, bukan untuk kaya, tapi untuk passive income. Suatu saat kita bisa melakukan apapun, nggak mikirin duitnya. Ngono? Ngono toh? Leres? Betul? Contoh lah, mentor saya Pak Happy, kerjaannya off-road aja. Tapi apakah beliau bermasalah dengan uang? Malah makin gede. Sekarang bentar lagi udah director. Kalau nggak off-road main game, bangun jaringan. Off-road main game, bangun jaringan. Tapi apakah ketika beliau off-road bisnisnya turun? Enggak, gede. Paruli, kadang naik gunung, lupa pulang. Lah sekarang Anda punya hobi nggak sih? Pengen suatu saat Anda ngerjain hobi tapi nggak mikirin duit, pengen? Ya makanya dari awal kita harus punya visinya bangun aset dulu. Supaya passive income. Nah karena bangun aset berarti harus pakai apa nih? Pakai sistem. Visinya dulu, yuk kita benerin. Nah baru kita, Pak saya kok belum ketemu visi yang bener-bener gimana gitu. Ya sudah kalau gitu ikut visi Tiansi sama visi One Vision deh. Karena kalau kita ikut visi Tiansi dan visi One Vision, bakal ke bawah gede. Kalau itu menurut saya ya. Nah, Tiansi itu pengennya kita jadi apa sih? Kalau lihat peringkat. Pengennya kita membangun jalur bisnis, kaki bisnis yang banyak, minimal 10. Executive Director, 5 Diamond. Itu pengennya Tiansi ke kita. Awalnya 4 dulu yang gede, selanjutnya gedein lagi sampai 10 kan gitu pengennya Tiansi, betul? 4 dulu yang gede biar kita God Lion, Director dan sebagainya. Setelah itu lebarin ke samping jadi 10. Nah ngomong-ngomong saya juga belum selesai sampai 10 mah. Ini saya sekarang masih fokus di kaki ke-8. Jadi saya pun masih PR ini 2-3 kaki lagi. Supaya selesai 10. Pak Luis kayaknya udah beres ya. Pak Rizky juga udah beres. Leader-leader kita udah banyak yang beres nih. Nah tinggal kita ikutin mereka. Gimana kehidupan Pak Luis, Pak Rizky dan sebagainya Pak Gustel? Oke apa oke banget? Nah makanya yuk kita benerin ininya. Yang kedua, kalau kita sudah ikut visi Tiansi, kita ikut visi One Vision. Nah di One Vision kita diajak untuk jadi apa? Elite Majesty. Elite Majesty itu punya berapa kaki? 10 juga. Bisa nggak Pak saya jadi Elite Majesty? Ya bisa kan Pak Rizky udah. Sesuatu yang sudah pernah dilakukan orang lain jadi nggak mustahil lagi Pak ya. Mustahil itu kalau tidak ada orang yang mampu ke sana, betul ya? Kadang-kadang yang gitu pun orang berpikir gampang bisa. Nah ini udah ada yang nembus ke sana, berarti kan kita tinggal ikutin. Nah pengennya One Vision itu kita lebar tuh Pak sampai 10, udahin aja. Kalau memang belum ketemu visi yang gimana gitu, udah ikutin aja tuh. Kira-kira nih kalau kita punya 10 kaki kita jadi Elite Majesty, hidup kita jos apa jos banget? Ya tepuk tangan dulu dong. Simpel? Ya sudah, billahi taufiq wal hidayah. Ya terus apa lagi kan ini udah yang penting kan ininya toh. Gimana actionnya? Nah kalau actionnya orang ngomongin 5% nih ya. Setiap orang kadang-kadang punya pendekatan yang berbeda. Nggak apa-apa, yang penting kan demi 10 tadi gitu. Nah di bisnis ini kerjaan kita kan mengawinkan 2 hal Bapak Ibu. Yang saya pahami ya, network dan marketing. Makanya jadi kawin jadi bahasanya apa? Network marketing. Kalau network ya jaringan, betul? Kalau marketing ya selling, ya bahasanya ya omset, apalagi bahasanya tuh. Ya apalah yang hubungannya ada result ininya, penjualannya. Berarti gimana dong yang benar jalanin bisnis ini? Ya kawinkan. Antara network dan marketing harus kawin nih. Pak saya jago di network, tapi marketingnya belum, ya benerin. Kenapa? Karena jaringan kita gede, kalau nggak ada omsetnya jadi apa? Jadi apa? Pok, jadi apa? Ya nggak jadi apa-apa kan? Ibarat pipa, kalau kata Pak Andika itu ibarat pipa yang isinya nggak ada airnya. Kan kita membangun pipa toh, pipa Embro tuh, pernah dengar? Pernah lihat videonya? Pipanya panjang, tapi isinya nggak ada. Apa yang mau dialirkan? Betul? Tapi Pak, saya omsetnya gede. Jaringannya kecil. Berarti pipanya pendek. Segede-gedenya pipanya pendek yang dapat manfaat cuma orang yang ada di sekitar ini aja. Makanya harus kawin tuh. Gimana nih biar kawin? Kan itu pertanyaannya. Nah untungnya para leader di depan sudah membuktikan caranya. Sekali lagi tepuk tangan dong buat para leader di depan.
Next, lanjut. Gampang Bapak Ibu. Untuk mengawinkan antara network dan marketing, One Vision sudah punya 3 aturan main. Aturan main emas lah disebutnya. Ada 3 hal. Yang pertama apa? 7 langkah. Jalankan 7 langkah, karena kalau diteliti itu kan ada bau omsetnya juga dan bau jaringannya juga. Di 7 langkah, langkah kedua apa? Nah itu kan pasti ada omset karena harus belanja. Emang Anda sering ya minum produk tapi nggak pernah belanja? Atau pinjem produk ke stokis tapi nggak bayar-bayar? Stokisnya sampai marah, loh kok Bu ketawa sekali, Bu emang kejadian Bu ya? Di 7 langkah ada bau jaringannya nggak? Ada, ngundang orang, buat janji, presentasi, follow up. Ketika kita follow up, ada 2 kelompok orang, betul? Ada yang pengen join, ada yang nggak pengen join. Kalau nggak pengen join, kita minta satu apa? Referensi nama. Yang kedua, pelanggan. Tuh, bau omset juga, bau selling juga kok. Ya, oke. Yang kedua, aturan emasnya. Kalau kita ingin kawinin nih, 2 yang tadi, network dan marketing. Next Pak. 7 kebiasaan sukses. Coba telah lagi di 7 kebiasaan sukses. Ada yang namanya melayani pelanggan, betul? Nah di situ harus punya berapa pelanggan katanya? 10 sampai 20. Sekarang saya tanya, siapa di antara Bapak Ibu yang pernah melayani pelanggan total sampai hari ini semenjak bergabung loh ya? Lebih dari 10. Semuanya juga pernah ngalamin mungkin, betul ya? Cuma kadang-kadang kita lupa dicatat, betul? Dulu yang beli produk siapa aja gitu. Nomor handphonenya hilang. Dulu beli produknya apa hilang. Gak ada kita data. Padahal Bapak Ibu menurut hukum penjualan. Menjual produk apapun lebih mudah ke orang yang pernah membeli. Saya loh pernah beli Daihatsu tahun 2011. Sampai hari ini di follow up. Pak sudah servis belum? Mobilnya udah gue jual 5 tahun yang lalu saya bilang. Di follow up sampai sekarang. Sama Daihatsu. Betul, itu langganan TV. Perasaan tiap bulan Pak ini ada promo, ditelepon. Nggak pakai nomor kantor lagi. Jadi kita nggak tahu, takutnya kan donen yang nelpon tuh. Diangkat, Pak ini ada program baru sepak bola apa-apa. Percuma Pak, di Rembang nggak bisa ditangkap TV-nya. Sinyalnya nggak ada. Seperti itu. Nah coba kita ingat-ingat lagi, pelanggan kita sudah berapa orang, terakhir beli apa. Bapak Ibu pernah lihat ruangan kerja dokter? Atau rumah sakit atau apotek? Pernah lihat gak ada banyak database pelanggan itu dari berapa tahun yang lalu itu? Ada loh. Mereka simpan dengan baik. Saya kalau dihitung-hitung saya juga kayaknya punya pelanggan lebih dari 30 malahan. Lupa. Gak dicatat. Makanya sekarang dibukukan, ditulis. Dan dari melayani pelanggan saja Bapak Ibu. Saya kadang-kadang kalau 3.000 sama 5.000 PV mah dapat. Tadi malam lagi ngobrol-ngobrol, saya kadang iseng, kan kita punya WA ya. Rata-rata mungkin punya juga. Kan kalau di WA orang sering bikin status, betul? Statusnya gambar ya. Saya kadang-kadang kasih jempol ke pelanggan-pelanggan. Gara-gara cuma jempol doang. Mas iya tehnya habis. Pesan. Orang itu kan bikin status di media sosial pengen diapain sih? Pengen diperhatiin kan? Ya sudah perhatiin aja tiap hari. Kalau dia bikin status di Facebook, saya likes. Kadang saya komen, mantap jalan-jalan wae. Kadang dia curhat, anak lagi sakit. Langsung sakit apa? Kan itu pertanyaan yang salah. Dari situ aja kita bisa dapat omset kan? Melayani pelanggan, cukup punya 20 pelanggan. Lah emang di One Vision kita disuruh punya omset berapa miliar sih pribadi? Paling hebatnya 3.000 kan? Junior 650 lah. Basic. Ya itu mah belanja pribadi aja segitu kali ya. Terus rada-rada middle 1.000 PV. Hebat 3.000. Udah. Nah kalau 3.000 mah saya kemarin. Ini saya sedang belajar pengen punya badan kayak Pak Farid. Jadi fitness saya. Fitness apa? Ya saya bawa sabun Tiansi lah. Buat numpang mandi nanti di tempat fitness. Beres mandi kan kita bayar tuh.
buat bayar fitnessnya kan. Ya sabunnya saya liatin di meja lah. Dia nanya lagi itu sabun apa. Ya saya bilang kita kan di Rembang kotanya panas. Kadang-kadang kulit gampang kering. Kadang ini hitam. Iya Mas. Ya, makanya setelah saya pakai sabun ini kok sekarang jadi enggak. Jadi lembab kulit. Itu harganya berapa Mas? Ada enggak 500.000 katanya? Enggak, cuma 150 saya bilang. Konsumen berapa harganya sih? 100 ya? Saya bilang 150 karena kan orang biasa nawar. Mas 100 saja, ya udah 100 saja. Ya. Mas Dede mah baik ya? Iya. Ya, sini uangnya. Saya ambil ke stokis, udah saya anterin. Susah nih kalau nanti bawa pulang difotoin ya. Ya pas dia difoto ya saya pasang lagi di status lah. Terima kasih sudah beli sabun pelembabnya. Ada yang nanya lagi. Itu sabunnya apaan? Ya saya jawab lah. Simpel ya? Iya Bapak Ibu. 7 kebiasaan sukses kita. Nah yang nomor 3, aturan emasnya adalah kalau kita pengen ngawinkan antara network dan marketing, 3 prinsip dasar. Harus konsul. Ini kan Bapak Ibu, kita itu pelaku di lapangan. Yang namanya pelaku itu kadang-kadang kan pakai emosi ya. Karena mungkin impian gede pengen lolos crown life, mau pengen lolos life dan sebagainya. Nah saking pakai emosi, logika nggak main. Akhirnya bisa stres, sok sibuk, ngerasa sudah kerja keras. Solusi terbaik balik ke upline. Karena upline melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Makanya harus konsultasi. Kayak petinju, Mike Tyson walaupun hebat, dia itu fokus cuma gini doang, dia nggak bisa lihat sudut-sudut yang lain gitu. Pelatihnya kan di luar lapangan gini. Salah ini. Tahu kalau pelatihnya, kalau petinjunya langsung ya nggak ngerti lah. Oh pakai emosi mikir aja nggak sempat. Nah buat teman-teman yang sekarang sedang gila-gilaan di Tiansi, harus lebih sering konsultasinya. Takutnya udah gila-gilaan, salah. Nyasarnya jauh. Ya. Kan sekarang ada video call bisa, kalau memang upline-nya jauh, ada telepon dan sebagainya gitu. Oke. Terus konsultasi, yang kedua edifikasi. Nah itu nafas di bisnis ini. Kita kan tukang promosi lebih kuat kalau diedifikasi gitu. Yang terakhir cross lining, hati-hati ya. Yang merusak grup network marketing dimanapun selalu gara-gara cross lining. Akrab dengan cross line wajib Bu. Masa ketemu cross line? Gara-gara beda OP, gara-gara beda upline. Sekarang banyak orang cross-lining tuh, gara-gara berantem, gara-gara beda pilihan capres. Pilih nomor 3 saya bilang. Jadi berantem, nggak madorot banget saya bilang. Udahlah, tetap harus akrab tapi dalam batas-batas bisnis. Ya, nggak boleh nanya bonus lah apalah. Apalagi sampai ada satu kejadian di daerah lain, sesama cross-line patungan bikin bisnis. Loh itu mah cross-line tingkat dewa itu. Ya. Nah Bapak Ibu 3 ini aja nih. Bisa nih. Bikin kita bisa mengawinkan antara network dan marketing. Itu pengalaman saya. Terus marketingnya. Ya seperti tadi yang saya sampaikan. Sekarang ada yang berkembang lewat online dan offline. Itu benar semua Bapak Ibu. Nggak bisa dipilih salah satu. Offline doang nggak bisa, online doang nggak bisa. Dua-duanya harus jalan. Lagian kan gitu-gitu aja simpel atuh. Online pakai apa? Facebook, WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Nggak bisa, belajar. Kan di bisnis apapun harus belajar. Pak saya kan udah tua, nggak bisa lah. Bu Atin aja medsos apapun tahu tuh Bu Atin. Umur Bu Atin 50 lebih Bapak Ibu. WhatsApp canggih Bu Atin mah. Medsos segala macam. Bu Irvi saya yakin juga tuh banyak pakai medsos Bu ya. Iya beliau aja bisa. Offline gimana ya? Offline kayak gini, demo produk, ketemu orang, sharing, melayani pelanggan. Bisa? Itu saya pernah kemarin ketemu orang di Tanjung Balai Bapak Ibu. Sumatera Utara, sopir. Tiap bulan katanya sellingnya 20.000 PV itu. Saya bilang kenapa? Gimana caranya Pak? Pakai online? Enggak, dia bilang. Gimana? Saya pasang spanduk di warung-warung. Dia bilang, jadi kalau ada yang beli nanti saya tinggal datengin orangnya. Jadi ditempel. Jadi kalau warung sate, obat anti kolesterol. Banyak cara, nggak bisa nyontek kan? Yang penting konsultasi dulu ke upline. Orang lain ada yang kayak gini. Kira-kira saya boleh enggak?
Nah, upline tahu nanti mengarahkan. Itu marketingnya. Dan sekali lagi, nggak mesti gede-gede amat. Saran saya sih kalau di grup saya 3.000. Sudah, yang penting kan jadi CP toh. Kalau lebih boleh nggak? Silahkan. Yang penting jangan mengganggu dalam membangun jaringan. Kan gitu. Jangan sibuk di situ, jaringannya nggak kebangun. Nanti malah nggak gede-gede. Kita kan mau punya omset puluhan miliar, bukan jutaan. Kalau puluhan miliar nggak bisa sendirian, harus keroyokan ya. Itu marketingnya. Sedikit saya mau menyinggung tentang networknya Bapak Ibu. Kekuatan network adalah di pertemuan. Betul? Nah sekarang senjatanya pertemuan apa? Tiket. Jadi kalau memang pengen gede, fokus di tiket. Makanya Pak Rudi M. Nur mengajarkan kita di webinar itu sistem EB5 kan? Boleh lebih, tapi minimal EB5 lah. OP, NDT, VS. Sekarang gini, VS Jakarta katanya hari ini penjualan tiket hampir 1.000 ya. Tepuk tangan dong buat kita semua ya. Logika deh, kalau masing-masing beli 5 lembar, berarti terjual tiket berapa next VS? Iya, gampang kan? Lah dulu aja VS Jakarta 8.000. VS Jakarta tuh biasanya Bapak Ibu di Britama kalau nggak di Istora. Bisa 7.000, 8.000, 5.000. Nah sekarang alhamdulillah udah 1.000. Berarti kan tinggal masing-masing beli 5 lembar, selesai. Betul? Iya. Nah tinggal nih host couple nih, Pak Haryanto, langsung transfer aja. Pak pesan 5, oh mungkin lewat upline masing-masing ya. Pak pesan 5, sekarang 5 lembar berapa sih tiket VS? 300.000. Kira-kira nih 300.000 untuk kita investasi mengundang orang datang ke VS, murah apa murah banget? Siapa tahu lahir satu orang God Lion dari 5 lembar itu. Lagian tiketnya juga kan dijual. Saya bingung kadang punya downline, Pak. Kalau saya beli 5 gimana nanti? Gimana lagi? Emang tiketnya mau kamu sedekahin ya? Saya bilang. Kan dijual. Dijual juga ada untungnya. 20.000 perak kalau nggak salah ya. 60 ke 80 20.000. Kalaupun mungkin yang terjual 4. Satunya kan buat kita. Yang kejual 2. Datang 2. Kalau 2-nya join gimana? Bron aja dua-duanya. Bron ketemu Bron aja udah berapa ratus ribu. Ketutup juga. Bagaimana kalau dari 5 lembar itu lahir satu orang director Bapak? Betul Bapak Ibu. Saya tidak mewajibkan Anda menjual pribadi 1.000 lembar, tidak. 5. Saya di grup juga 5. Pak kalau 5 habis ya tambah, kalau itu mah beda lagi ceritanya. Ya silahkan ngambil lagi 5 mungkin, jadi 10. Kenapa? Karena memang senjata di bisnis ini kalau mau kawin antara selling, network, marketing dengan network, ya tiket, pertemuan. Ini saya ngomong seperti ini bukan marah-marah Bapak Ibu. Ini semangat Bapak Ibu ya. Nah, ini saya sedikit cerita ya. Ini saya bangun Tiansi di Jawa Barat. Dari mulai ujung ya di Bogor tuh Pak Andre, Sukabumi, Bulia. Di Cikarang bareng tim Pak Farid tuh, di Bekasi. Cibitung, terus Tangerang, Pak Ferdi itu. Terus di Karawang, Bu Risma. Di Cikampek, Purwakarta tuh, Pandang. Masuk, itu Jawa Barat. Di Bandung ini sedang kita juga nebeng dengan orang lain. Terus sekarang Jawa Tengah. Jawa Tengah juga kita garap dari mulai Pekalongan. Tegal kita kemarin bangun grup juga. Bikin OP bareng dengan Crossland. Jadi ketika Anda masuk Jawa Tengah, Tegal tuh udah gede sekarang Tiansinya. Brebes ya juga gede sama grupnya, ada beberapa Crossland juga di sana. Di Pekalongan grup kita bareng Pak Yowas, itu juga gede. Masuk ke Semarang, di sana kami punya 2 OP di kota Semarang. Ke atas sedikit di Solo, kami bareng tim Pak Yowas juga. Ke atas sedikit ke Purwokerto juga kita ada. Di Jawa bagian tengah plus ke arah selatan, Tiansi sudah gede. Di Jogja sekarang OP-nya sudah ada 2, bareng tim Pak Abdi. Nah ini Jawa Tengah, terus saya sendiri sekarang banyak ke arah Jawa Timur. Karena Jawa Barat sudah sama grup, Jawa Tengah sudah sama grup, mending saya misah gitu. Saya bag ala sendiri, sekarang garap Jawa Timur. Di Jawa Timur saya sekarang ya bintang 6. Alhamdulillah besok Grand OP tiket yang terjual 500 lembar. Tuh, pembicaranya Pak Ole ya di
Bojonegoro, ya. Tuh dari Bojonegoro kita nanti garap Ngawi, Blitar, Gresik, Lamongan, daerah-daerah situ. Pokoknya tanah Jawa. Tanah Jawa dikuasai. Kayak Palapa nanti. Se-Asia Tenggara insya Allah ya. Tanah Jawa sudah kita garap, nah insya Allah ya segera Sumatera saya bareng Pak Andre di Medan sama di Aceh. Ini juga kita sudah mulai garap, yang belum tinggal Sulawesi, Kalimantan sama Papua ya kalau pulau-pulau besar. Tapi insya Allah caranya kan sama aja, tinggal copy paste kan. Punya daftar nama, janji, ketemu, presentasi, follow up, apalagi sekarang ada online. Presentasi pakai video call aja kan bisa toh. Punya pulsa nggak? Nggak punya pulsa di kafe nongkrong, beli apa kek, minum 10.000, ngobrol sampai malam. Lo kan boleh kan, nggak bakal diusir gitu. Nih target saya, pokoknya 2000. Saya kan punya 8 kaki, tiap kaki sudah ada VS-nya, yang sudah ada VS-nya 4 kaki. Bogor Pak Andre tuh, Karawang Bu Risma. Terus kaki ketiga Pantura Bu Heni. Kaki keempat dari kaki pandang kedalamannya ini mau bangun VS juga di Jawa Timur. Pokoknya punya 10. Pertama bikin HM dulu di 10 kaki itu. Setelah HM bikin NDT, bikin bikin OP 10 kaki itu. Bikin NDT 10 kaki itu. Bikin Grand OP di 10 kaki itu. Nah, terus bikin VS di 10 kaki itu. Setelah bikin VS ngapain? Bikin RW di 10 kaki itu. Kalau sudah selesai semua, freedom. Kayak Pak Luis. Pak Luis punya RW berapa itu? Se-Indonesia RW di beliau semua kayaknya. Jadi kawin tuh antara Tiansi dan One Vision. Masukin sistem di situ. Kalau sudah jadi sistemnya, apakah kita perlu hadir? Nggak perlu. Ya karena sudah jadi, saya juga ke VS Bogor jarang ya padanya. Jadi saya bantu grup tuh sampai dia punya VS. Kalau dia sudah VS, saya bangun lagi yang lain lah. PR nih, saya nih sekarang lagi bangun di Jawa Timur. Gitu. Kalau dia sudah punya VS, ya sudah juga, saya yang lain lagi. Seperti itu. Nah bagaimana dengan teman-teman Jakarta yang secara infrastruktur lebih mudah? Stokis banyak, transportasi mudah. Saya yakin kalau Anda mau memaksimalkan kondisi ini, aduh Bapak Ibu, saya boleh sedikit curhat? 2009 OP Jakarta kalau tidak salah ada 30. Titik. Saya punya datanya masalahnya. Ada 30 OP. Tiap hari ada OP di Jakarta. Bekasi sama. Bogor sama. Tangerang sama. Penuh dengan OP. Jabodetabek. Nah sekarang OP Jakarta ada berapa? Ada total di Jakarta doang. Kalau boleh tahu. 4 ya? 5 ya? Kenapa nggak dibikin lebih banyak lagi seperti dulu Bapak Ibu? Kan gedung banyak yang bisa dipakai kalau di Jakarta, nggak kayak di daerah. Transportasi macet naik kereta, naik Gojek. Nih wilayah yang harus kita garap Bapak Ibu. Siap? Jabodetabek. Gampang kok. Kenapa? Karena secara infrastruktur teman-teman bangun Tiansi dimudahkan kalau di Jakarta. Coba tanya ke teman-teman yang Sulawesi, Kalimantan, ya Allah, teman-teman toli-toli kalau mau hadir VS ke Gorontalo itu 12 jam naik motor. Hanya 12 jam, 12. Ibu-ibu hijabro gitu naik motor, Bu. Pak Farid itu pernah ke sana. Grup crossland saya, Pak Ferry Pansuri, mau VS nih dari Padang Sidempuan ke Medan. Berangkatnya habis maghrib. Nyampe besok pagi jam 7 mandi di pom bensin ikut VS. Nanti beres VS pulang lagi, nyampe ke rumah besok. Infrastruktur. Kebenaran pemerintah kan sekarang sedang memperbaiki infrastruktur. Ini kayaknya Pak Jokowi pengen kita sukses semua di Tiansi Bapak Ibu. Iyalah. Karena kita kan memang pengen kemana-mana. Kalau susah juga ya nggak bisa garap lah. Nih saya kasih bocoran ya. Nih. Kan gampang toh kemana-mana kalau di tempat Anda. Saya itu Pak dari Rembang ke Randu Blatung Bapak Ibu. Ngelewatin hutan. Saya punya grup di Sulur Sari namanya. Lewat Randu Blatung hutan 1 jam gak ada orang. Makanya kalau malam mobil saya ya kalau gak Yasin.
Jadi 30, ya Pak, hutan jati Pak. Untung jalannya bagus, tapi nggak ada orang. Kalau bawa mobil, kalau naik motor, nunggu truk lewat saya Pak. Istri saya udah pulang belum? Belum. Kenapa? Belum ada yang lewat. Kalau ada truk pasir bisa di belakangnya ikut. Gitu. Ini kan di sini tuh, kemana-mana gampang. Pak saya nggak punya mobil, next Pak. Tuh kereta, coba bikin tiap stasiun ada OP-nya kan gampang tuh. Ini bukan bicara omong kosong Bapak Ibu, ini real kalau mau dikembangkan. Dari ujung Tangerang sampai ujung Bogor nyambung Sukabumi, Cikarang, sekarang ada kereta kok. Nggak usah bawa motor, nggak usah bawa mobil, lebih hemat mungkin. Waktu lebih praktis, turun cari gedung bikin OP. Ada hotel, pakai hotel. Nggak ada hotel, pakai restoran. Nggak ada restoran, pakai kelurahan. Di sini kelurahannya bagus-bagus. Ada ruang meetingnya, ada aulanya. Bisa dipakai. Apa dulu? Ya home meeting dulu. Jadi saya kalau bangun sebuah kota, saya ajarkan home meeting dan saya target cepat bikin OP. Makanya ada bintang 6 yang sudah punya OP dan sebagainya. Karena kalau tidak ada OP berarti kan sistem belum jalan. Harus ada terus saya. Kalau sudah ada OP saya kadang ada kadang enggak. Tetap jalan mereka. Saya udah sebulan ini enggak hadir OP di Bojonegoro. Tapi bisnisnya malah naik. Gitu. Nih. Setelah kita kuasai Jabodetabek ya kita kuasai Indonesia. Ada 300 lebih rute pesawat di Indonesia. Berapa paling tiketnya? Buat orang Tiansi mau naik berapapun enggak masalah kan? Ya, Pak Ruli tuh punya tiket Sriwijaya kalau enggak salah tuh, terusan. Bisa terbang kemanapun sesukanya Pak Ruli tuh. Dia bilang seminggu ini aja ada 6 kali beliau naik pesawat. Memang iya, kalau mau bangun jaringan Tiansi sekarang kemana-mana gampang. Ada mau bangun Tiansi ke Jember ada bandara sekarang. Banyuwangi udah ada bandara bagus. Untuk follow up-nya pakai video call aja. Gampang kan? Gunakan teknologi, gunakan tuh. Udah disediain kok infrastrukturnya. Tinggal kitanya. Ya, saya ngomong seperti ini supaya teman-teman ngerasa gerah, kepanasan, gregetan, pengen cepet-cepet garap. Siap Bapak Ibu? Iya, karena Tiansi barometernya Jakarta Bapak Ibu. Kalau Jakarta gede, Indonesia gede. Kalau keliling Jabodetabeknya gede, VS Jakarta bisa seperti yang lama. Bisa 9 ribuan, gitu, 10 ribu mungkin. Dan saya yakin bisa, karena orangnya banyak. Ini saya sedikit curhat. Apakah ketika kita punya visi besar, kita action besar, kita nggak punya ketakutan untuk mengalami kegagalan? Kira-kira saya pernah punya takut gagal nggak Bapak Ibu? Sama aja, saya kan bukan robot. Saya pindah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah aja takut loh. Di sana saya nggak punya teman, jalanin Tiansinya gimana gitu. Normal. Pak kalau saya garap sejabotabek, gimana kalau jalan? Kalau enggak. Terus gimana kalau normal Bapak Ibu. Tapi ketakutan tidak boleh membuat kita diam, tidak bergerak. Pak kalau saya ambil tiket VS banyak, apa pasti habis? Sering dengar orang ngomong kayak gitu. Iya. Kalau ketakutan membuat Anda takut bertindak, terus apa manfaatnya kita punya ilmu Bapak Ibu? Perahu sehebat apapun, kalau hanya tinggal di dermaga, nggak ada manfaatnya. Perahu diciptakan untuk melawan badai, melawan ombak. Kita Bapak Ibu dididik sama One Vision, sama Tiansi, sama mentor-mentor kita. Supaya segera terbang, bergerak, menebarkan informasi bisnis ini menjadi manfaat buat banyak orang Bapak Ibu. Ini saya punya contoh, ini waktu kemarin di Korea Selatan. Ini ada roller coaster katanya salah satu terunik di dunia. Karena terbuat dari kayu Bapak Ibu. Kira-kira kalau Anda naik roller coaster yang terbuat dari kayu, deg-degan gak Bapak Ibu? Quran 50 juz Anda baca Bapak Ibu. Saya juga pengen ke sana tapi takut. Tapi kalau saya tidak naik, saya gak bisa cerita. Benar gak? Akhirnya bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, masuk. Pas masuk di dalam orang teriak, wah. Mau balik lagi orang sudah ngantri. Kalau sudah masuk kan gak bisa mundur. Orang udah ngantrinya 1 jam. Anda kebayang dengar orang teriak 1 jam? Makin deg-degan.
Tapi bismillah lah, kalau nggak nyoba gue nggak tahu. Kalau nggak nyoba gue nggak tahu. Kalau nggak nyoba gue nggak tahu. Kalau nggak coba gue nggak tahu. Gitu. Akhirnya masuk Pak, deg. Tibalah saatnya duduk dan ternyata ada orang sesama tim kita dari jalan-jalan One Vision-nya iseng ngerekam saya Bapak Ibu. Itu saya pucet masuk anginnya 3 hari. Di atas rangka kayu. Kalau patah, istri lagi hamil. Coba Anda lihat ekspresi saya. Takut Bu, tapi saya harus nyoba. Karena kalau saya tidak nyoba, saya tidak bisa cerita. Visi harus besar. Takut wajar, tapi harus dicoba. Nah, saya akalin. Ketakutan itu kan bisa di manage Bapak Ibu. Katanya, saya ingat, kalau naik pesawat, kalau lagi ada geronjal-geronjal, badan harus gimana? Nunduk. Oh gitu berarti jangan-jangan. Makanya sepanjang acara, saya gini terus Bapak Ibu. Jadi apa yang terjadi di luar saya juga gak tahu sebenarnya. Kalau Pak Fian beda yang tadi di depan saya, Pak Alfian Rahman, dia gini terus. Yang bahaya itu kan kalau lihat ke depan. Betul ya? Iya, jadi memang takut tapi bisa diakalin kok. Selesai, beres juga. Dan saya pernah. Ngambil tiket 10, takut gak laku. Belajar dong ilmunya ke Upland. Belajar. Pak saya mau ngejar kron tapi takut, belajar ke Upland. Ada ilmunya Bapak Ibu. Ya, ketakutan tidak boleh menghambat untuk kita bergerak. Ada ilmunya, tinggal praktekin. Oke? Simpel Bapak Ibu semua? Jos? Nah, oke. Saya mau mengajak Anda berdiri Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu relax. Pejamkan mata. Tarik nafas Bapak Ibu. Saya akan mengajak Anda membayangkan apa impian terbesar yang Anda inginkan dalam hidup melalui bisnis Tiansi. Dan alhamdulillah di sebuah konvensi Tiansi ternyata impian itu terwujud Bapak Ibu. Mungkin Anda ingin dapat reward, mungkin Anda ingin naik peringkat. Dan di sebuah konvensi Tiansi, impian itu terwujud. Coba bayangkan kebahagiaan seperti apa yang Anda rasakan Bapak Ibu. Anda naik ke panggung, nama Anda dipanggil. Ribuan orang bertepuk tangan bergemuruh Bapak Ibu semua. Bayangkan emosi kedahsyatan seperti apa yang Anda rasakan Bapak Ibu. Ribuan orang mengeluh-ngeluhkan nama Anda. Anda melupakan semua proses yang sudah Anda lewati, kesakitan yang Anda lewati. Karena di sebuah panggung itu, nama Anda disebut sebagai pemenang Bapak Ibu. Di kursi keluarga Anda pun datang. Mereka ikut menangis. Melihat kesuksesan Anda Bapak Ibu semua. Mereka tahu Anda bekerja keras. Melewati proses yang tidak nyaman. Dan sekarang tiba saatnya Anda naik ke panggung menjadi seorang pemenang di bisnis Tiansi Bapak Ibu. Mereka menangis, mereka terharu. Seseorang yang tadinya dianggap pecundang, seseorang yang tadinya dianggap orang kalah. Ternyata sudah menjadi pemenang dan bisa menjadi kebanggaan di keluarga. Dan di ujung panggung Bapak Ibu semua, ada seseorang yang menangis lebih keras. Seseorang yang mungkin bukan saudara, bukan teman awalnya, tapi dialah yang membuat kita bisa seperti itu. Orang yang mungkin dulu kita anggap orang yang nyebelin, selalu nelpon, selalu narget, selalu mengevaluasi, kita sampai bete, sampai sebel. Tapi faktanya dialah yang membuat kita seperti ini Bapak Ibu semua. Kesuksesan yang kita raih berkat dia. Mungkin kita punya orang kaya, tetangga. Mungkin kita punya saudara orang kaya. Tapi faktanya yang peduli cuma dia Bapak Ibu. Semua orang menjauh. Tapi dia setiap hari yang ngingetin kita untuk sukses Bapak Ibu.
Kadang dia menghabiskan uangnya untuk datang ke rumah kita, Bapak Ibu. Apakah dia minta kembalian ongkos? Tidak, Bapak Ibu. Dia menghabiskan pulsanya untuk nelpon kita setiap hari. Dia meninggalkan keluarganya untuk bantuin kita home meeting. Bantuin kita berproses di lapangan, Bapak Ibu semua. Kadang mungkin dia harus bertengkar dengan istrinya, dengan anaknya, karena harus pergi nemenin Anda berjuang. Sesosok orang yang suatu saat ketika Anda meraih semua hal yang Anda inginkan, dia akan menjadi pahlawan dalam hidup Anda. Tapi mungkin Anda pernah marah ke dia karena dia salah, Bapak Ibu. Di kesempatan yang baik ini, saya mau mengingatkan, tolong dia juga manusia, Bapak Ibu. Bukan malaikat. Sesalah-salahnya dia peduli dengan kita dan cuma dia yang peduli dengan kita. Mungkin Anda pernah ngambek, pernah salah. Saya minta bukakan hati pintu maaf buat dia, Bapak Ibu. Karena cuma dia yang peduli dengan kita. Mungkin tidak sesempurna apa yang Anda mau. Tapi Tuhan mengirimkan dia untuk membantu mimpi-mimpi kita, Bapak Ibu. Saya khawatir kesulitan kita dalam membangun bisnis ini selama ini karena kita kufur nikmat, Bapak Ibu. Lupa berterima kasih sama orang ini. Lupa berterima kasih sama jasa orang ini, Bapak Ibu. Di kesempatan yang baik ini, saya pengen Bapak Ibu, yuk temui orang ini. Ucapkan terima kasih yang tulus, peluk erat, dan minta maaf kalau memang salah. Insya Allah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu rezeki ketika kita membukakan hati, Bapak Ibu. Silakan buka mata Anda, Bapak Ibu. Temui orang itu sekarang juga, Bapak Ibu. Ucapkan terima kasih, berikan pelukan yang luar biasa. Sekali lagi, karena dialah kita bisa seperti ini, Bapak. Silahkan peluk dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Dan minta maaf jika memang ada hilaf. Supaya perjuangan kita di Tiansi dimudahkan Tuhan, Bapak Ibu. Jika hati sudah terbuka, Bapak Ibu, insya Allah rezeki sebesar apapun akan mengalir. Kita sudah berterima kasih pada orang ini dan kita janji selamanya akan terus memberikan respek sama beliau, Bapak Ibu. Mari kita berikan tepuk tangan buat beliau, Bapak Ibu, para mentor kita, para upline kita. Berikan tepuk tangan lebih keras lagi, Bapak Ibu. Cara terbaik mengembalikan rasa terima kasih kita adalah menunjukkan dengan prestasi, Bapak Ibu. Upline Anda tidak butuh uang Anda, tidak butuh pengakuan Anda.